Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang pesawat sederhana. Yang keempat yaitu pengungkit atau tuas. Apakah kalian pernah mencabut paku dengan tangan? Pasti akan sulit melakukannya. Tetapi kalau dengan memakai alat bantu pencabut paku atau catut, maka akan lebih mudah. Alat tersebut termasuk dalam pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana dengan tumpu di salah satu titiknya. Berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Bagian-bagian pengungkit yang pertama adalah titik beban. Ini tempat beban diletakkan. Kalian bisa memperhatikan pada gambar. Kemudian yang kedua, titik tumpu. Ini tempat pengungkit bertumpu. Yang ketiga, titik kuasa. Ini adalah tempat untuk memberikan gaya atau kuasa. Selanjutnya, nomor 4 adalah gaya kuasa. Ini gaya yang diberikan untuk mengangkat beban, atau nanti disingkat dengan FK. Kemudian gaya beban atau FB, ini beban yang akan diangkat. Yang nomor 6, lengan kuasa atau LK, ini jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Sedangkan lengan beban atau LB, ini jarak antara titik tumpu dengan beban. Selanjutnya rumus untuk pengungkit atau tuas, ini adalah FB kali LB sama dengan FK kali LK. Sehingga FK sama dengan FB kali LB dibagi LK. Sedangkan untuk keuntungan mekanisnya adalah LK dibagi LB. Keterangannya, KM adalah keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban dengan satuan Newton, FK adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa, satuannya meter, kemudian LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Jenis-jenis pengungkit berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban, maka pengungkit dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengungkit jenis pertama. Ini adalah pengungkit di mana titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya terletak di tengah. Contoh alat-alat yang bekerjanya berdasarkan prinsip pengungkit jenis pertama. Yang pertama ada jungkat-jungkit. Ini titik tumpunya jelas di tengah. Kemudian beban dan kuasanya di samping. Kemudian ada pencabut paku, gunting, pemotong rumput, serta tang. Untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa mencari di sekitar kehidupan sehari-hari. Kemudian pengungkit jenis kedua, ini adalah pengungkit dengan beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi sekarang beban yang terletak di tengah-tengah. Samping kanan kirinya adalah titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada pembuka tutup botol, pada gerobak dorong satu roda, pemotong kertas, dan pemecah kemiri. Kemudian pengungkit jenis ketiga, ini kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi sekarang yang terletak di tengah adalah titik kuasa. Contohnya pada stapler, cangkul, sekop, pinset, dan penjepit. Kalian juga nanti bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah contoh soal untuk penerapan rumus.
Sebuah beban beratnya 100 Newton diangkat dengan tuas sepanjang 3 meter. Berapa gaya minimal yang diperlukan jika titik tumpu terletak 1 meter dari beban? Dan berapakah keuntungan mekanisnya? Nah, jadi ini yang ditanyakan ada 2. Jadi gaya dan keuntungan mekanis. Maka diketahui gaya beban 100 Newton, panjang tuas 3 meter, lengan bebannya 1 meter, lengan kuasa ini adalah panjang tuas dikurangi lengan beban. Panjang tuasnya 3, lengan bebannya 1, sehingga 3 dikurangi 1, maka lengan kuasanya ada 2 meter. Ditanya gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Maka gaya kuasa atau FK sama dengan FB kali LB dibagi LK. Maka 100 kali 1 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Sedangkan keuntungan mekanis ini sama dengan LK dibagi LB. Di mana LK 2, LB 1, maka 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Sehingga gaya kuasanya sebesar 50 Newton dan keuntungan mekanisnya ada 2. Berikutnya adalah prinsip kerja pengungkit pada otot dan rangka manusia. Saat kita beraktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama dengan prinsip kerja sebuah pengungkit. Tulang berfungsi sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kerja otot atau kontraksi relaksasinya otot ini sebagai gaya untuk menggerakkan. Misalnya, orang yang beraktivitas menengadahkan kepala atau mengangguk, menundukkan kepala, ini merupakan prinsip kerja pengungkit jenis ke-1. Jadi otot leher sebagai kuasa, kemudian tengkorak ini sebagai beban, dan titik tumpunya terletak di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Contoh yang kedua, apabila berjalan atau melangkah, ini merupakan prinsip kerja pengungkit jenis kedua, di mana otot betis ini sebagai kuasa, kaki sebagai beban, kemudian tulang pada ujung jari sebagai titik tumpunya. Selanjutnya yang ketiga, apabila mengangkat lengan, ini sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis ketiga. Jadi otot bisep sebagai kuasa, kemudian tulang lengan bawah sebagai beban, dan siku sebagai titik tumpu. Contoh lainnya bisa diperhatikan pada gambar, ini adalah orang yang sedang melompat. Demikian untuk pembahasan mengenai pengungkit atau tuas, ini adalah bagian pesawat sederhana yang terakhir. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.